Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur ikatan angin bawah jembatan jalan raya. Jadi kita menghitung kekuatan dari ikatan angin yang ada di bawah ya. Di bawah ini adalah gambar-gambarnya ya, seperti ini. Nanti kita akan menghitung bagaimana cara menentukan pembebanannya, kemudian kita hitung bagaimana cara menentukan ukuran dari profil yang harus digunakan ya. Jadi nanti kita cek lagi terhadap tegangannya dan terhadap lanjutannya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah video ini. Oke, baik, saya langsung saja untuk mempercepat pembahasannya agar kita lebih paham. Oke, di sini saya sudah punya file Excel seperti biasa yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan. Di sini yang perlu kita isi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah tidak perlu diisi ya. Nilai-nilai yang berwarna merah ini yang kita perlu isi. Selain itu tidak perlu kita isi karena di situ sudah ada rumus-rumusnya ya, seperti ini. Misalnya saya klik, nah di sini sudah ada rumusnya dari mana nilainya dan didapatkan dari mana. Itu bisa dilihat ya. Nanti setiap nilai saya akan klik ya seperti ini untuk melihat rumusnya, dari mana rumusnya didapat dan bagaimana didapatnya rumus ini ya. Jadi misalnya seperti ini dari DB53, jadi ada di nomor 53, di ininya di B gitu ya. Oke, untuk nilai-nilai seperti ini adalah nilai-nilai baku. Oke, saya langsung saja. Di sini saya sudah punya gambarnya ya. Jadi ini untuk menentukan mana balok memanjang, balok induk, balok melintang, dan area pembebanan dari balok. Ini ada lebarnya juga, sudah ada ukuran-ukurannya. Ini adalah balok induknya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau untuk ikatan angin ini bisa berapa aja balok induknya, karena kan tergantungnya. Jadi panjangnya berapa aja, karena kita akan menganalisa satu. Biasanya satu seperti ini ya, satu area ini. Karena dia ukurannya sama, standarnya sih kalau jembatan seperti itu. Tapi kalau apabila ada ukuran yang berbeda, jadi kita hitung per ukuran ya. Misalnya ukuran ini dengan ini beda, jadi kita hitung dua ya, seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Ini adalah L. L adalah lebar dari jembatan. Kemudian ini ya lebar dari jembatan. Lebar dari jembatan ya. Ini panjang, sorry. L adalah panjang dari jembatan, sorry. L1 baru lebar dari jembatan. Oke. Kemudian tebal plat lantai ini didapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu perhitungan untuk plat lantai jembatan jalan raya. Untuk melihat videonya sebelum video ini sudah ada ya. Oke, kemudian tegangan izin baja adalah tegangan izin baja yang kita masukkan sesuai dengan profil baja atau produk baja yang kita mau pakai. Kita mau pakainya dengan tegangan izin berapa? Biasanya kita bisa lihat di internet, atau kita bisa lihat di buku-buku, atau kita lihat di ini ya, di pedagang ya, atau di uh, yang material ya, jual material. Jadi kita mau pakainya yang izin bajanya berapa dengan izinnya ya. Oke, ini standarnya ST37, saya masukin yang 1600. Kemudian ini adalah E adalah elastisitas baja. Ini adalah nilai baku ya, tapi kalau memang ada atau di buku-buku bisa masukkan saja. Oke, kemudian tinggi balok memanjang ini juga didapat dari perhitungan sebelumnya. Kemudian tinggi balok melintang juga didapat dari perhitungan sebelumnya. Jadi kita masukkan sesuai perhitungan ya. Kemudian inilah jarak LA, HA, dan HB ya. Ini jarak ini ya. Ini ada. Oke, ini jarak ini LA, HA, dan HB. Ini jaraknya. Ini LA, ini di gambar bisa lihat semua ya. LA, H mana, LH mana, LHB mana. Oke, kemudian ini jumlah dari LA. Ini jumlahnya berapa? Misalnya ada 4, kita masukkan 4. Misalnya ada 5, kita masukkan 5. Kemudian T atau V. T adalah tinggi, ya, tinggi atau V adalah batang tingginya ini ya. Nah, ini kita masukkan misalnya 5 meter. Nah, itu. Kemudian ini adalah D-nya ya. Dia adalah D adalah jarak D ini ya. D.
Kemudian ini sudutnya, sudut S1 ya, sudut S1 ini ya, sudut S1. Kemudian ini DA, panjang DA, kemudian ini sudut S2, ini sudut S3. Kemudian sin sudut SD, SD ini ya, ya sinnya ini ya. Kemudian ini adalah beban hidup ya. Jadi ini bisa lihat di PBI atau di SNI, ini adalah standar untuk pembobatan jembatan ya, jalan raya seperti ini. Gambarnya bisa dilihat dan ini sudah ada keterangan-keterangannya juga. Kemudian kita masukkan ya, standarnya A adalah pedestrian, kemudian B adalah jalur jalan, kemudian jalur pedestrian ada berapa? Misalnya dua, ya dua, kita masukkan dua. Misalnya satu, kita masukkan satu. Kemudian jalur yang misalnya satu, kita masukkan satu. Misalnya ada dua, kita masukkan dua. Ini sih sebenarnya standar untuk jembatan ya. Jadi satu jalur dua arah ya. Oke. Kemudian ini adalah berat trotoarnya ya, ini berat trotoarnya. Kemudian ini berat badan jalan. Kemudian kita hitung koefisien kejutnya, ini rumusnya ya, ini nilai dari SNI ya, ini ada. Kemudian ini nilainya. Kemudian ini adalah koefisien kejutnya. Kemudian kita hitung RARB-nya didapat. Kemudian W1 ini dari pembebanan ya, ini W1, W1 itu ini. Kita naik ke atas lagi. Jadi W1 tuh ini ya, ini W1A. Jadi di atas gambarnya ada ya, ini W1A, di atas gambarnya ada. Nanti bisa dilihat. Kemudian kita masukkan lagi untuk pembebanan beban angin. Tadi yang pertama adalah beban ini ya, jembatan. Kemudian inilah beban angin. Ini ada gambarnya dan sudah ada keterangannya untuk jarak-jaraknya dan beban-bebannya ya. Di sini jarak A, ini kemudian jarak B, ini jarak C. Ya, jarak C ini ya. Kemudian ini adalah jarak D. Ini jarak E, ini F, ini jarak G, ini H, ini I ya. Jadi di sini sudah ada semua ya. Jadi tinggal secara otomatis ya, kita hanya masukkan yang warna merah ini, nanti secara otomatis dia menghitung. Kemudian beban di P1, di sini adalah beban-bebannya P1, P2, P3. Ini beban P1, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Oke, kemudian P2 ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian P3 kita hitung, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian diketahui ya, didapat dari hitungan ini WH1 dan WH1A. Kemudian sigma MA ya, sigma MA ini RB, kita menghitung RBH, kita cari RBH-nya. Ini kita dapatkan RBH-nya, RBH itu ini ya. Ya, kemudian sigma di B kita mencari RAH yang di bawah ya. Ya ini RAH-nya ya, didapat. Oke, kemudian ya, RAH sama dengan RAB ya. Kemudian RAH sama dengan RAB. RA sama dengan RB ya. Kemudian ini tegangannya. Kemudian ini luas profil ya, luas profil yang kita gunakan ya. Minimal luas profil yang harus kita gunakan. Kemudian kita cari dari tabel baja. Di sini sudah ada tabel bajanya. Kita tinggal masukkan saja nilai yang di sebelah kiri ini ya. Misalnya seperti ini, kita masukkan nomor 122 ya. Kita masukkan ini misalnya 122, berarti ini secara otomatis 125 kali 60 ya. Atau kita masukkan 123 misalnya. 123. Nah, secara otomatis ini berganti semua ya. Ini didapatkan dari tabel baja yang ada di sini. Jadi kita tinggal cari aja. Saya balikan ya. 122. Oke, ini kita dapat jenis bajanya, kemudian kode baja, ukurannya ini X, Y, WY, ini semua ukuran-ukurannya ya. Dari tabel baja yang ada di sheet selanjutnya. Jadi secara otomatis dia berganti. Kemudian profil yang kita gunakan sesuai dengan yang kita pilih tadi. Ini ukurannya. Kemudian kita cek terhadap tegangan yang terjadi. Ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Aman. Kemudian cek terhadap luas profil ya. Ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Ini aman. Nanti kita bisa lihat ya aman dari mana dia mendapatkan aman ya, karena dia lebih kecil dari tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan hijau. Kemudian cek terhadap tekuk, di sini rumusnya ya.
kemudian ini kita nilai kita kemudian dari ini ya, dari tabel tekuk baja ya, ini kita dapatkan ya, dari ini tabel tekuk baja ini ya, saya ini jadi warna hitam aja biar ini nggak terganti, karena ini secara otomatis dia berganti. Kalau ini berganti pasti ini secara otomatis berganti ya. Kemudian ini W1 tekuk 1 2 ya, ini dari tabel didapat ya, ini semua dari tabel didapat. Tabelnya itu ada di nih di sini. Nah, ini dari sini tabel tekuk baja ya. Jadi dari sini didapat. Jadi ini secara otomatis berganti nih. Jadi kita mau pakai yang mutu baja berapa? Ini ya, saya di sini adanya BJ34 atau ST34, BJ37, 41 dan 44. Di sini tergantung dari tegangan izin ya. Tegangan izin yang ini kan ini adalah BJ37 atau ST37. Jadi kita ini kita masukkan ya nilai ini, kita masukkan nilai dari sini karena kita pakainya yang BJ37. Nah, kemudian ini rumus-rumusnya untuk faktor tekuk. Di sini ada ya faktor tekuknya, kemudian panjang ini di sini sudah ada semua ya. Nah, kemudian ini nilainya, ini hasilnya untuk tekuknya. Ini tegangan di K1, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian tegangan di K2, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Jadi ini amannya. Ini dari mana amannya bisa lihat ada rumusnya di atas ya. Setiap nilai saya klik ini ya, ini ada rumusnya di atas. Apabila ingin melihat ya, itu bisa lihat di atas. Nah, dari sini kita sudah dapatkan semua aman. Jadi di terakhir ada kita kesimpulannya. Kita di sini menggunakan profil ukurannya. Kemudian cek terhadap tegangan yang terjadi aman. Cek terhadap luas profil aman. Dan cek terhadap tekuk aman. Jadi profil ini bisa kita gunakan sesuai dengan perhitungan yang ada ya. Jadi ini aman untuk digunakan. Oke, baik, ini adalah perhitungan untuk analisa struktur ikatan angin bawah jembatan jalan raya. Jadi sini kita sudah membahas semuanya sampai kita simpulkan profil berapa yang aman untuk digunakannya. Oke, selanjutnya ini ada tabel baja, kemudian ada tabel tekuk dan ada beberapa referensi untuk menghitung sudut ya. Kemudian di sini juga ada gambar CAD. Jadi ini apabila ingin mendapatkan gambar CAD-nya ini nggak klik aja 2 kali. Kalau dia secara otomatis bisa langsung nge-link ke AutoCAD ya. Mana ini gambar CAD. Oke, baik, sampai sini untuk pembahasan kita tentang analisa struktur ikatan angin bawah jembatan jalan raya. Oke, baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.